Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran Qawaidul I'rab. Ini pertemuan kelima ya. Di dalam membahas kitab ini Al-I'rab an Qawaidul I'rab karya Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah membahas masalah yang keempat, yaitu jumlah yang tidak punya mahal, jumlah tafsiriyah. Jumlah sebagai tafsir, penjelasan dari kalimat sebelumnya. Ada kata belok kemarin itu walaisa umdah. Nama jumlah tafsiriyah itu adalah al-kashifatu li haqiqati ma talathu. Jumlah tafsiriyah adalah kashifah, penyingkap, penjelas hakikat yang sebelumnya. Dan dia bukan umdah. Apa maksudnya? Kata beliau, wa kharaja bi qauli, keluar dengan ucapan saya, dia walaisat umdah. Bukan dia umdah, bukan dia pokok kalimat. Al-jumlatul mukhbaru biha an dhamiri sya'an. Keluar dengannya adalah jumlah yang dikhobarkan dengannya tentang dhamir sya'an. Kan sudah lewat bersama antum di pembahasannya. Ya. Anna kalau diringankan itu kan isimnya berupa apa? Dhamir sya'an. Paham ini? Yang menjelaskan dhamir sya'an ini adalah khobar setelahnya, kan begitu kan? Kan ini dhamir sya'an hilang. Jadi dia ada dhamir sya'an. Sebagai isimnya anna kalau dibaca an. Iya. Dia dihilangkan. Ini yang hilang apa dhamirnya? Maka dijelaskan oleh jumlah setelahnya. Maka dijelaskan oleh siapa? Jumlah setelahnya. Tahu jumlahnya? Yang menjadi khobarnya. Jumlah yang menjadi khobarnya. Berarti kan ini jumlah yang menjadi khobarnya ini adalah tafsir dari dhamir sya'an yang hilang. Kan begitu? Tafsir. Gimana ini? Apakah juga tidak punya mahal? Itu pertanyaannya. Apakah dia juga tidak punya mahal? Itu pertanyaannya. Jawabannya itu dikeluarkan dari perkataan walaisat umda. Karena kalau jumlah sebagai khobarnya anna yang diringankan sebagai khobarnya anna yang isimnya dhamir sya'an itu juga jumlah, tapi kan jumlahnya sebagai apa? Khobar. Kalau jumlah sebagai khobar, umda atau bukan? Umda. Artinya kata mudahnya begini. Jumlah tafsiriyah itu apakah mutlak tidak punya mahal atau tidak? Atau punya? Paham kan? Kalau dia bukan umdah, selesai. Pasti tidak punya mahal. Kalau dia umdah, maka ada mahalnya. Karena tidak boleh dihilangkan. Kan begitu? Jelas kan? Seperti ini. Di pembahasan ini, kalau jumlah itu sebagai khobar. Dari dhamir sya'an. Sebagai khobar dari dhamir sya'an. Karena jumlah ketika sebagai dhamir khobar, sebagai jumlah, sebagai penjelas dari dhamir sya'an, itu adalah umdah dalam kalimat. Karena khobar kan asalnya. Karena khobar asalnya. Misalnya ketika kita katakan alima an sayakunu. Alima an sayakunu. Kan asalnya ini kan alima annahu sayakunu. Anda paham ini? Alima annahu sayakunu. Jadi anna temannya inna. Hu isimnya. Kalau nampak begini nih, isimnya. Sayakun jumlah. Fi mahalli fi mahalli raf'in. Khobar anna. Anda bisa pahamin? Sekarang datang bentuknya alima an sayakunu. Anda bisa paham ini? Sekarang kan hu-nya tidak ada. Sekarang ada jumlah setelahnya sayakunu. Apa kedudukannya? Ini kan tafsir dari yang dihilangkan, yaitu annahu. Anda bisa paham ini? Jelas kan? Menjelaskan ada yang dihilangkan. Apa
Apakah ini jumlah tafsiriyah punya mahal atau tidak? Punya. Kan di sini adalah apa? Umdah. Makanya ucapan penulis walaisat ya, umdatan itu penting sekali. Untuk mengeluarkan yang umdah. Kalau umdah punya mahal. Mahalnya apa? Tergantung. Ya, dia hilang itu apa? Sebagai apa? Ini Masya Allah. Ini kata beliau rahimahullah. Makanya katanya fa innaha mufassiratun lahu. Sesungguhnya ini adalah dia adalah menjelaskan untuk dia, yaitu dhamir sya'an itu, walaha mahallun bil ittifaq, dan dia memiliki mahal berdasarkan kesepakatan. Ya, tidak diperselisihkan kalau jumlah mufassirah tapi dia sebagai umdah punya mahal. Li'annaha umdatun la yasihul istighna'u anha. Kan dia adalah pokok kalimat, tidak sah ya merasa cukup dengannya. Tidak sah merasa cukup dengannya. Paham gak ini? Artinya dia dibutuhkan dalam kalimat. Iya. Kemudian beliau bilang wahya halatun mahallal mufrad. Maka dia halatun menduduki kedudukan mufrad. Maka dia menduduki kedudukan apa? Mufrad, yaitu punya mahal. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Jadi halatun di tasdid lamnya halatun. Iya. Menduduki, bukan halatun di fathah biasa. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kaunul jumlatil mufassirah laha mahalla laha mina huwal masyhur. Keberadaan jumlah mufassirah itu tidak punya kedudukan, ini yang terkenalnya. Paham? Yaitu beliau sekarang membahas masalah cabang lagi. Ini tidak punya mahal. Ya. Maksudnya apakah memang itu disepakati oleh para ulama atau ada perselisihan jumlah mufassirah ini? Beliau katakan, keberadaan dia jumlah mufassirah itu tidak punya mahal, itu yang terkenalnya. Wa qala Syalubin at-tahqiqu annal jumlatal mufassirah bihasabi ma tufassiruhu. Kata Asy-Syalubin, kalau diperiksa kembali dan diteliti bahwasanya jumlah mufassirah itu sesuai dengan yang dia tafsirkan, itu mahalnya. Jumlah mufassirah itu kalau Asy-Syalubin bilang itu kedudukannya sesuai dengan yang dia tafsirkan. Kalau yang dia tafsirkan rofa, berarti fi mahali raf'in. Kalau dia datang menjelaskan yang nasab, berarti fi mahali nasbin. Kalau jar. Kan dia kan cuma datang penjelas, mirip badal. Anda paham kan? Mirip apa? Badal atau bayan. Antum bisa paham kan? Dia mirip badal atau bayan. Antum bisa paham ini? Jadi kan namanya badal atau bayan, maka punya kedudukan kan tabi. Kan dia adalah apa? Tabi. Ini dia bilang begitu. Iya. Fa in kana lahu mahallun fahiya kadzalik. Kalau dia punya mahal maka seperti itu. Kalau dia punya mahal yang dia jelaskan maka seperti itu. Wa illa fala. Kalau tidak maka tidak. Maksudnya kalau tidak punya mahal. Wa illa artinya wa in la asalnya. Wa in dan jika la tidak fala maka tidak. Maksudnya jika yang dia tafsirkan tidak punya mahal maka tidak juga punya mahal. Kan sudah lewat bersama kita kan. Ada jumlah punya mahal, ada juga jumlah yang punya mahal. Kalau ditafsirkan jumlah yang punya mahal 7 sebelumnya maka dia punya mahal. Tapi kalau dia tafsirkan jumlah yang tidak punya mahal sudah lewat bersama kita berapa? 3 kan? Paham? Maka punya mahal. Tidak punya mahal. Anda bisa paham ini perkataan siapa ini? Asy-Syalubin. Jelas ya? Ini yang dikatakan olehnya. Fathaninah. Maka fathaninah. Maka yang kedua contohnya, maksudnya? Yang kedua contohnya, yang tidak punya mahal. Kan tadi kan 2 tuh. Fa in kana lahu mahal fa hiya kadzalik 1. Itu dihitung 1. Wa illa fala 2. Antum bisa paham kembalinya itu. Jadi belum jelaskan dulu yang kedua, baru sebentar yang pertama. Anda paham ini? Jelas yang dimaksudkan.
Fatani, maka yang kedua, maksudnya yang wa illa fala. Maksudnya kalau dia tidak punya mahal, maka dia tidak punya mahal. Nah contoh, darabtuhu minah Zaidan darabtuhu. Dari contoh Zaidan darabtuhu. Antum pernah dapat contoh ini di bab apa? Istighol. Ini kan asalnya kan darabtu Zaidan darabtuhu. Ini darabtuhu yang sekarang ini, itu jumlah apa? Anda paham ini? Itu pertanyaannya. Jawabannya tafsiriyah untuk menjelaskan yang hilang. Anda paham? Apa yang hilang? Darabtu. Dari mana ditahu? Ini tafsirnya. Darabtuhu. Anda paham ini? Berarti ini namanya jumlah apa ini? Tafsiriyah. Jumlah apa? Tafsiriyah. Pertanyaannya, apa kedudukannya? Antum lihat, apa kedudukan jumlah sebelumnya? Sebelumnya kan berarti darabtu Zaidan, darabtuhu. Apa kedudukannya darabtu Zaidan? La mahala minal i'rab, karena jumlah istinafiyah. Kedudukannya darabtu Zaidan, darabtuhu. Apa kedudukan itu darabtu Zaidan di awal yang hilang? La mahala minal i'rab. Kenapa? Jumlah mustanafah, jumlah baru. Berarti darabtuhu apa kedudukannya? La mahala minal i'rab. Antum bisa pahami itu? Jelas ini? Iya. Takdir darabtu Zaidan darabtu wala mahala li jumlatil muqaddarah. Tidak ada kedudukannya untuk jumlah yang hilang itu, yaitu darabtu. Kan dia mustanafah, li annaha mustanafah. Kan dia dari jumlah baru. Fakadzalika tafsiruha. Maka demikian pula jumlah yang menjadi tafsirnya tidak punya mahal. Antum bisa pahami itu? Itu beliau dahulukan yang paling mudah. Kalau yang dia jelaskan adalah tidak punya mahal, maka dia juga tidak punya mahal. Jelas kan? Itulah perkataan Asyalubin tadi, bihasabi ma tufassiruhu. Sesuai dengan kedudukan apa yang dia tafsirkan. Iya. Wal awal, nah sementara yang pertama contohnya, mana yang pertama? Fa in kana lahu mahal. Perhatikan kembalinya itu, ya. Nah contoh, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Perhatikan itu kata kulla, itu mansub. Ini kan juga masih dalam bab istighol. Kan inna, itu bukan inna, asalnya inna na. Berarti kan inna, Anda paham kan? Inna menasab isim merupa khobar. Na-nya itu adalah dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun isim inna. Kan begitu? Kulla. Ini masalah dibaca kulla. Kalau dibaca kullu kan selesai masalah. Berarti kan dia khobarnya siapa? Inna. Ini dibaca kulla. Sebagai apa? Kalau dibaca kulla berarti dia adalah masuk dalam bab istighol. Istighol tanazu. Istighol. Kan begitu? Berarti ini apa? Inna khalaqna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna khalaqna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sekarang pertanyaan kita, apa kedudukan jumlah khalaqnahu? Maka perhatikan kedudukan jumlah yang hilang. Khalaqna kulla syai'. Apa kedudukannya khalaqna? Jumlah kan? Fi'il fa'il fi mahali raf'in sebagai khabarnya inna. Berarti ini juga apa? Fi mahali raf'in. Paham gak ini? Antum bisa pahami? Jelas? Mudah sekali. Iya. Iya, alhamdulillah. Lihat kata beliau rahmallah, at-takdiru inna khalaqna kulla syai'in khalaqnahu fa khalaqnahul madhkuratu mufassiro. Maka khalaqnahu yang mufassiro, salah harokat itu ya. Mufassiro di kasro sinnya. Iya. Inna jadi itu fa khalaqnahu yang disebutkan itu sebagai mufassiro. Dia sebagai penjelas. Li khalaqnal muqaddaro, untuk khalaqna yang dihilangkan. Watil kafi maudi irobin,
yang itu dalam kedudukan rofa, itu yang dihilangkan. Li'annaha khobar li inna, karena dia adalah khobarnya siapa? Inna. Fakadzalikal madhkura, maka demikian pula yang disebutkan. Ini alhamdulillah, karena kita sudah bahas pembahasannya di bab istighol. Jadi lebih mudah karena tinggal mengingatkan yang di sana. Kalau langsung qaidul i'rab, wah, susah qaidul i'rab itu. Paham kan? Jelas kan? Jadi sebagian masalah ditambah di kitab yang lain. Antum harus pahami itu. Iya, sebagian masalah ditambah di kitab yang lain. Jadinya jadi mudah itu bahasa. Jadi mudah itu bahasa. Jadi ini kata beliau rahimahullah, wa min dzalika, di antara contohnya juga adalah Zaidun al-khubza ya'kuluhu. Gimana ini? Zaidun al-khubza ya'kuluhu. Masuk dalam contoh. Zaidun kan mubtada. Al-khubza kan begitu. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi dari siapa? Kalau kita mau bilang ya'kuluhu, sudah sibuk dengan domir yang kembali ke khubz. Kan begitu? Berarti ini bab apa? Istighol. Berarti ada kalimat Zaidun ya'kulul khubza ya'kuluhu. Sama ini. Fa ya'kuluhu fi mahalli raf'in. Kenapa bisa? Li'annaha mufassiratun li jumlatil mahdhufati. Karena dia menafsirkan jumlah yang dihilangkan. Coba perhatikan tadi, kalau kita munculkan Zaidun ya'kulul khubza. Zaidun ya'kulul khubza. Ya'kulu apa kedudukannya? Hah? Fi mahalli raf'in. Khobarnya siapa? Zaid. Kan begitu? Berarti ya'kuluhu fi mahalli raf'in. Jumlah apa? Tafsiriyah. Iya, ini mantap juga pendapatnya ini Asy-Syalubi. Iya kan? Iya. Wahya, jadi beliau bilang wahya fi mahalli raf'in 'alal khabariyah li Zaid. Dia berada dalam kedudukan rafa sebagai khabarnya apa? Zaid. Itu yang dihilangkan. Wastadalla ba'duhum biqauli syair. Mereka juga berdalil, sebagian mereka berdalil dengan perkataan penyair. Faman nahnu minhu yabit wa huwa amin. Faman nahnu minhu yabit wa huwa amin. Siapa yang kami memberikan rasa aman kepadanya, maka dia akan tinggal dalam keadaan aman. Siapa yang kami jamin, maka dia akan terjamin. Itu kata singkatnya. Iya, gimana ini? Faman nahnu minhu yabit wa huwa amin. Ini dalil yang paling pokok bahwa kedudukan jumlah tafsiriyah itu sesuai dengan yang dia tafsirkan. Dari mana? Lihat, fadhaharul jazmu fil fi'il mufassir. Nampak jazmnya di fi'il yang menjelaskan, lil fi'il mahdhuf, untuk fi'il yang dihilangkan. Maksudnya mana fi'il yang dihilangkan? Karena asal ini kalimat, asal fi'il ini nahnunya itu bukan di situ. Nahnunya itu ada dalam fi'il yang hilang. Sebenarnya karena hilang fi'il digantikan oleh nahnu. Asalnya man nu'minhu. Nahnu itu pengganti dari fi'il yang dihilangkan. Asalnya man nu'minhu yabit wa huwa amin. Man nu'minhu yabit wa huwa amin. Jadi ini nu'minhu itu bukan fi'il syarat dari man. Itu nu'minhu itu bukan fi'il syarat dari man. Yabit itu fi'il syarat. Jawaban syarat. Mana fi'il syaratnya? Yang mahdhuf. Pahamin? Coba antum perhatikan itu nu'minhu. Itu kan cuma tafsiri ya. Kok dijazm juga? Paham gak ini? Itu dalilnya. Kok dijazm juga? Ya dijazm karena dia menjelaskan yang hilang itu yang majazum. Paham dalil mereka ini? Ini dalil mereka. Nampak jazm pada fi'il yang menafsirkan yaitu nu'minhu, untuk fi'il yang dihilangkan yaitu nu'min. Asal kalimatnya man nu'minhu yabit wa huwa amin. Man nu'minhu yabit wa huwa
amin. Itu nu'minnya dihilangkan, cukup dengan nu'minhu. Paham kan? Cukup dengan nu'minhu. Ciri-cirinya itu kan man tidak masuk pada nahnu. Man kan tidak masuk pada siapa? Nahnu. Paham gak itu? Itu nahnu cuma dikeluarkan dari fi'il yang dihilangkan. Jelas antum paham ini? Ini dalil mereka. Ya tergantung antum mau pendapat yang mana. Yang paling kuatnya apa yang dikuatkan ini itu adalah memang ya kuat mereka berdalil. Dan itu lebih muntadim. Maksudnya lebih teratur ki i'rab itu jumlah apa? Tafsiriyah. Jumlah tafsiriyah. Jadi tergantung dengan yang dia apa? Tafsirkan. Iya, tergantung dari apa yang dia tafsirkan. Tapi yang di atas itu lebih masyhur. Paham kan? Yang terkenal itu yang la mahala lahu minal i'rab. Tapi ketika diperiksa kembali, ternyata jumlah tafsiriyah itu kedudukannya tergantung yang dia tafsirkan. Paham kan? Jadi jenis yang keempat ini bisa gugur, bisa tidak. Yang masyhurnya tidak gugur, yang tahqiqnya apa? Gugur. Paham ya? Ya, dirinci, bukan gugur seutuhnya, tapi dirinci. Tergantung yang dia jelaskan. Tergantung yang dia apa? Jelaskan. Al-khamisah, yang kelima. Yaitu yang tidak punya mahal. Al-waqi'atu jawaban lil qasam. Kalau jumlah itu sebagai jawaban sumpah. Ini Masya Allah. Kalau ada sumpah, misalnya wal asri, innal insana lafi khusrin. Paham kan? Terus? Ini kan innal insana lafi khusrin wal asri. Ini kan sumpah. Jawabannya apa? Di mana jawabannya? Innal insana lafi khusrin. Ini kan jawaban sumpahnya. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Ini innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu sampai setelahnya. Itu kan jumlah. Sebagai jawaban apa? Sumpah yang disumpahi. Paham? Apa kedudukannya? Itu. Kalau ada jumlah sebagai jawaban sumpah, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Nah, contoh, innaka laminal mursalin ba'da qaulihi yasin wal qur'anil hakim. Wal qur'anil hakim, sumpah demi Al-Qur'an yang hakim. Setelah itu innaka laminal mursalin, itu jumlah. Sebagai apanya? Jawaban sumpah. La mahalla lahu minal i'rab. Dipahami ini? Mudah. Wa nah'inna lakum lama tahkumun ba'da qaulihi am lakum aymanun alaina baligha. Ya kan? Apakah kalian memiliki sumpah atas kami yang baligha? Inna lakum lama tahkumun. Maksudnya itu adalah sebagai jawabannya. Jadi jumlah ini apa? La mahalla minal i'rab. Ini Masya Allah, banyak sekali sumpah dalam Al-Quran. Yang jelas jawaban sumpah tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Iya, misalnya antum katakan wallahi la yadhhabanna zaidun. Misalnya, wallahi la yadhhabanna zaidun. Apa kedudukannya jumlah ini? La yadhhabanna zaidun. Begitu. La mahala minal i'rab. Karena dia sebagai apa? Jawaban dari sumpah. Jelas kan? Ini termasuk yang kelima. Kila, tapi belum katakan, dikatakan. Wa min huna qala Sa'lab. Dari sinilah dikatakan oleh Sa'lab. La yajuzu zaidun la yakumanna. Tidak boleh begitu. Artinya zaidun mubtada. La yakumanna itu sebagai apa? Jumlah khobarnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini lam yang ada di la yakumanna. Itu lam jawaban sumpah. Karena kalau ada lam di awal fi'il mudhari, kemudian di akhir fi'il mudhari ada nun taukid, itu pasti jawaban sumpah. Karena di sini ketika ada sumpah wajib dikuatkan. Paham? Kalau ada begini model kalimatnya, ini pasti jawaban sumpah. Jadi i'rabnya nanti itu lam waqi'ah li jawabil qasam. Yakumanna fi'il mudhari mabni wa alamatu begitu? Tidak perlu. Mabni alal fathi litisolihi binuni taukidil mubasyarah. Paham? Jelas ini? Terus la yakumanna, gimana kita i'rabnya ini?
Paham ini? Berkata sa'alab tidak boleh diucapkan ini. Kenapa? Bertentangan. Ini lam jawaban sumpah. La mahal minal i'rab. Sementara dia juga ini butuh apa? Zaidun butuh khobar. Li'annal jumlatal mukhbar biha laha mahal. Karena jumlah yang dikhobarkan dengannya itu kan punya mahal. Wa jawabul qasam la mahalla lahu. Sementara jawaban sumpah itu tidak punya apa? Tidak punya apa? Tidak punya mahalnya. Iya, maka apa yang terjadi? Maka saling menafikan. Gimana caranya? Maka yang beliau bilang, tidak boleh dikatakan seperti ini. Kata salaf, warudda, dan dibantah siapa itu? Yaitu dibantah pendapatnya Sa'lab tadi itu tidak boleh bilang begitu. Yang membantahnya di sini adalah Ibnu Malik, sebagaimana dalam At-Tashil, ya. Yang membantahnya adalah Ibnu Malik biqauli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum. Ini perkataan lanubawwi'annahum. Ini kan lanubawwi'annahum sudah Anda bilang sama antum tadi. Kalau ada lamu ini kemudian ada nun taukid di belakangnya, berarti ini jawaban sumpah. Ini lanubawwi'annahum kan jawaban sumpah. Wa huwa khabar. Dan dia di sini sebagai apa? Khobar. Khobar dari mana? Walladzina amanu. Alladzi isim mausul. Iya. Terus wal jawab amma qalahu. Dan jawaban terhadap apa yang dikatakan ini, yaitu yang dikatakan oleh Ibnu Malik ini. Jadi Ibnu Malik membantah Sa'lab. Tapi jawaban dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik ini, jadi amma qalahu kembali ke yang membantah. Anat takdir, bahwasanya takdirnya walladzina amanu wa amilus solihati uqsimu billahi lanubawwi'annahum. Jadi jawabannya bukan lanubawwi'annahum tapi uqsimu. Selesai masalah. Paham kan? Jawabannya wa kadzalika takdir fi masbah. Demikian pula takdir pada apa yang mirip dengannya. Berarti perkataan tadi itu Zaidun uqsimu billahi la yakumanna. Jadi itu kalimat boleh, tapi kan dia bukan khobar. Jadi tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Betul, laikumanna. Kalau kita katakan dia adalah sebagai jawaban sumpah sekaligus kita bilang dia adalah fi mahalli raf'in khobar, tidak bisa. Tidak bisa. Sebagaimana dalam ayat juga tidak bisa. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum. Langsung kita bilang lanubawwi'annahum khobar, terus dia jawaban sumpah. Tidak boleh, tidak bisa, bertentangan. Yang paling bagusnya kita katakan itulah yakumanna, tetap jawaban sumpah la mahala minal i'rab. Terus mana jawaban khobar dari mubtada? Mahdu. Kan takdirnya kan Zaidun uqsimu billahi la yakumanna. Zaid, saya bersumpah demi Allah akan berdiri. Anda bisa pahami takdirnya? Jadi yang menjadi khobar yang mana? Uqsimu. Anda bisa pahami? La yakumanna tetap menjadi apa? Jawaban sumpah la mahala minal i'rab. Jadi apa yang dikatakan oleh Sa'lab dan apa yang dibantahkan oleh Ibnu Malik semuanya tidak cocok. Yang benarnya ini al-jawab maqalah. Jawaban ada dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Takdirnya walladzina amanu wa amilus solihat uqsimu billahi lanubawwi'annahum. Demikian pula takdir pada apa yang serupa dengannya. Itu di atas tadi. Yang di atas tadi. Fal khobaru majmu'u jumlatil qasamil muqaddara. Masya Allah. Maka khobarnya adalah secara keseluruhan adalah jumlah sumpah yang dihilangkan. Ya kan? Yang tadi uqsimu billahi. Wa jumlatul jawab al-madhkura la mujarradil jawab. Iya? Jadi beliau langsung bilang khobar itu adalah secara keseluruhan jumlah sumpah yang ditakdirkan dan jumlah jawaban sumpah. Jadi semuanya langsung. Jadi kalau dibilang tadi Zaidun uqsimu billahi la yakumanna, jumlah khobarnya itu Zaidun uqsimu billahi la yakumanna. Itu khobarnya, bukan hanya jawaban sumpah. Adapun jawaban sumpah sendiri itulah mahala minal i'rab. Paham kan? Jadi makanya kata beliau bilang la mujarradul jawab. Bukan hanya jawaban sumpah, bukan itu. Kalau itu tidak cocok. Karena itu jumlah jawaban sumpah tidak punya
mahal. Jelas kan? Jelas kan? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, berikutnya tambih. Berikutnya kata beliau rahimallahu taala at-tambih. Sehingga tadi itu ketika kita katakan begitu berarti kan tidak mengharuskan saling menafikan kan? Tidak mengharuskan saling menafikan. Tambih yahtamilu qawlu al-Farazdaq, ya, kemungkinan dan terkandung dalam ucapan dari al-Farazdaq, ya, dari ahli bahasa juga, dalam ucapannya ta'asya fa in ahadtani la tahununi. Iya, yaitu ini ucapannya al-Farazdaq, ta'asya fa in ahadtani la tahununi. Bagaimana bentuknya ini? Kaunu la tahununi jawaban. Ini kan keberadaan la tahununi ini kan sebagai apa? Sebagai jawaban. Jawaban apa? Jawaban sumpah. Sumpah ahadtani. Ahadtani kan kamu bersumpah kepadaku. Iya. Ta'asya. Fa in ahadtani, jika kamu bersumpah kepadaku, itu la tahununi. Ini adalah jawaban. Gimana ini? Ini sebagai jawaban qasam. Kaqauli aro muhrizan ahadtuhu la yuwafiqon. Sama juga ini. Ini kan sama dengan ucapannya aro muhrizan ahadtuhu la yuwafiqon. La yuwafiqon jawaban sumpah. Lam jawaban sumpah, terus nun yang sukun itu nun apa? Nun taukid kopi pak. Apa kedudukannya ini? Beliau tegaskan fala mahallalah. Ini perkataan Farazdaq ini tidak ada kedudukannya. Apa alasannya? Ya, selesai cerita karena tadi sebagai apa? Jawaban sumpah tidak punya apa? Tidak punya mahal. Tidak punya mahal. Mudah sekali. Terus wa kaunu halan minal fa'il awil maf'ul aw minhuma fa yakunu fi mahalli nasbin. Cuma kalau dia sebagai jawaban sumpah selesai. Kita katakan tidak punya mahal. Tapi sekarang dia bisa di i'rab lain. Wa kaunu halan minal fa'il. Dia bisa sebagai hal dari fa'il. Ahadtani la tahununi, yaitu kamu tidak mengkhianatiku. Ini kan hal dari apa? Fa'il ta. Ahadtani, iya, kamu. Bisa hal kan? Ini jumlah sebagai apa? Hal. Dari mana? Kalau antum ditanya, fa in ahadtani la tahununi. Hal dari mana? Hal dari ta, fa'il. Tahu kan? Awil maf'ul atau hal dari maf'ul yang mana? Ni. Yang ada ya. Jadi ini kau ucapannya la tahununi bisa hal dari ta, bisa hal dari maf'ul. Sama dengan antum bilang begini, lakitu Abdallahi rokiban. Lakitu Abdallahi rokiban. Ini kan rokiban bisa hal dari siapa? Tu. Bisa hal dari siapa lagi? Abdallah. Kan begitu. Saya jumpai Abdullah, bisa saya sedang berkendaraan, bisa juga Abdullah sedang berkendaraan. Antum pahamin? Sama ini kalimat. Sama ini kalimat. Kalau antum i'rab begitu gimana? Au minhuma, atau bisa dari keduanya. Kan bisa saja tak? Lakitu Abdallahi rokiban. Kan bisa dari hal saya, bisa juga dari Abdullah. Sama juga dengan ini. La takununi, bisa hal dari tu, ta, bisa hal dari siapa? Iya, ni. Anda paham ini? Hal dari salah satunya atau dari keduanya? Kalau dia jadi hal, punya mahal atau tidak? Kalau antum i'rab bukan jawaban sumpah, tapi antum i'rab adalah apa? Kalau yang la yuwafiqon, enggak bisa ya. Karena la yuwafiqon pasti jawaban sumpah. Yang pertama tadi, yang pertama. Bisa di i'rab lain. Bisa di-i'rab sebagai apa? Hal. Apa kedudukannya? Punya atau tidak? Tentunya punya. Sudah lewat pembahasannya kan? Kalau jumlah terletak setelah ma'rifah, ya kan? Fi mahalli nasbin hal. Makanya kata beliau, fayakunu fi mahalli nasbin. Maka dia akan berada dalam mahal apa? Nasbin. Jadi antum tergantung posisikan ucapan Farazdaq ini, la takununi, itu sebagai jawaban sumpah dari ahadtani atau bukan jawabannya. Kalau jawaban sumpah la ma'lal minal i'rab.
Kalau dia bukan sebagai jawaban sumpah, maka dia sebagai apa? Hal. Maka fi mahali nasbin. Bisa dipahami itu? Bisa ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Ini maksudnya sisi lain dari jawaban sumpah. Jawaban sumpah itu kadang bisa di-i'rab dengan i'rab yang lain. Tapi ingat, ciri-cirinya itu harus tidak ada lam jawabul qasam. Karena kalau ada lam jawabul qasam, selesai. Itu pasti jawaban sumpah. Paham gak ini kan? Pasti itu adalah jawaban apa? Sumpah. Jelas antum kan? Alhamdulillah. Iya, selesai. As-sadisah yang keenam. Kita selesaikan ya. Mudah ini yang keenam dan ketujuh. Ini cuma 6 sama 7 sampai 7. Mudah ini. Iya, al-waqi'atu jawaban li syarat. Selesai masalah. Kalau dia terletak sebagai jawaban syarat. Kan ada fiil, ada alat syartiyah. Kemudian ada apa? Fiil syarat. Kemudian ada jumlah sebagai jawaban syarat. Biasanya pakai fa atau pakai ida. Apa kedudukannya? Dia bilang apa? La mahal minal i'rab. Itu yang antum bilang ternyata itu dulu salah. Itu kalau jawaban syaratnya alat-alat penjazm. Enggak boleh. Kan dia punya mahal. Yaitu apa mahalnya? Fi mahali jazmin. Tapi ini jawaban syarat dari goir jazm. Jawaban syarat dari alat-alat syartiyah tapi tidak menjazm. Paham? Jawaban syarat dari alat-alat syartiyah yang tidak apa? Menjazm. Jadi ada alat-alat syartiyah tapi tidak menjazm. Maknanya saja syarat. Yaitu siapa? Kajawabi ida walau walaula. Seperti jawabannya ida, lau dan laula. Paham gak ini? Seperti misalnya kalau ida saya katakan, ida ja'a zaidun akramtuka. Ida ja'a zaidun akramtuka. Kalau Zaid datang, saya akan muliakan kamu. Lihat, ida. Ini kan huruf syarat. Goir jazm. Kan syarat. Jika. Kan syarat tak? Sama dengan apa? In tusafir, usafir. Kan mirip itu. Kalau kamu safar, saya akan safar. Tapi in menjazm. Ida. Goir jazm. Tidak menjazm. Paham gak ini? Iya. Jadi apa kedudukannya itu akramtuka? La mahalal minal i'rab, karena dia jawaban syarat yang ida, yang goir jazm. Demikian pula lau. Misalnya antum katakan lau ja'a zaidun la akramtuka. Sama semua. Lau ja'a zaidun la akramtuka. Kalau Zaid datang, saya akan memuliakan kamu. Kan kalau Zaid datang, berarti syarat. Hanya saja dia tidak menjazm. Jawabannya la akramtuka. Itu apa kedudukannya? La mahala minal i'rab. Demikian pula laula. Contohnya misalnya laula Zaidun. Kalau bukan karena Zaid, la akramtuka. Kalau bukan karena Zaid, saya akan muliakan kamu. Tapi karena ada Zaid, enggak. Dah. Kan kalau datang Zaid, saya akan muliakan. Kalau laula. Kalau tidak ada Zaid, saya akan muliakan kamu. Tapi berarti kalau ada Zaid tidak. Ada paham? Laula Zaidun la akramtuka. Apa kedudukannya la akramtuka? Itu pertanyaannya. La mahalahu minal i'rab. Kan itu jawabannya ida, lau dan laula. Paham ini? Selesai. Au jazim. Atau ala syartiyahnya itu menjazm. Tapi walam taktarin bil fa wala bi ida. Tapi tidak bergandengan dengan fa, tidak pula dengan ida. Kan kalau bergandengan dengan fa atau ida, selesai. Fi mahali jazmin. Anda bisa pahami itu? Tapi sekarang ada masalah. Ada alat syartiyah. Ada fiil syarat yang menjazm. Tapi di jawabannya tidak digandengkan dengan fa. Tidak pula digandengkan dengan siapa? Ida. Fujaiyah. Maka itu la mahalla minal i'rab. Perhatikan baik-baik. Lihat contoh. Nah, inja'ani Zaidun akramtuh. Jika Zaid datang kepadaku, saya akan muliakan. Ini kan saya akan muliakan. Jawaban syarat. Apa mahalnya? La mahalla minal i'rab. Kenapa bisa? Tidak ada fa. Itulah yang membedakan kalau ada fa sama ida dengan yang tidak ada. Kalau ada fa sama ida fi mahalli jazmin,
Karena tidak ada maka la mahala minal i'rab. Antum bisa pahami? Selesai. As-sabi'ah yang ketujuh. Kita selesaikan dia. At-tabi'atu lima la maudhi'a lahu. Yang ikut terhadap yang tidak punya kedudukan dalam i'rab. Jadi ini sebenarnya yang ketujuh, ini penutup dari yang ke-1 sampai ke-6. Kan ada 6 yang tidak punya mahal. Sekarang tiba-tiba ada yang tabi itu salah satu dari 6 itu. Maka apakah punya kedudukan? Ya tidak punya. Kan tabi itu kan tergantung dari siapa? Yang dia ikuti. Kalau yang diikuti punya mahal, dia juga punya. Berarti kalau tidak punya mahal, tidak punya juga. Ini penutup dari 6 itu. Nah, contoh, koma Zaidun wa ada Amrun. Koma Zaidun. Apa kedudukannya koma Zaidun? Kenapa bisa? Musta'nafa. Wa ada Amrun. Ini atofnya. Wa ada Amrun. Atof ke koma Zaidun. Atau fi'il ke fi'il. Kan? Jumlah fi'iliyah ke jumlah fi'iliyah. Apa kedudukannya wa ada Amrun? Begitu. Dah? Illam tuqaddir al-waw lil hal. Tentunya kalau antum tidak takdirkan waw itu waw haliyah. Kalau wawnya haliyah gimana? Kenapa? Ya fi mahali nasbin. Terjemahannya beda juga. Koma Zaidun wa ada Amr. Zaid berdiri dalam keadaan Amr duduk. Anda bisa paham ini? Jadi itu kalau waw haliyah. Karena waw haliyah menyebabkan jumlah setelahnya itu fi mahali nasbin hal. Iya, ini makanya syaratnya. Kalau antum tidak takdirkan wawnya lil hal. Jelas ya? Yaitu antum bilang wawnya adalah waw apa? Waw apa? Waw atau. Selesai masalah yang ketiga. Masalah rabi'ah itu besok. Kan berapa masalah ini kan? 4 kan? Berarti sisa 1. Tanggungnya di sisa 1. Sisa 1. Hah? Besok saja. Iya. Alhamdulillah. Itu yang bukanlah bukan. Kan la nafi. Kan kita bilang jawaban sumpah itu kan yang lam la yakumanna itu. Bukan la. Dah? Yang jawaban sumpah itu yang lam. La yakumanna, la yadhabanna, la yaktulanna. Jawaban syartnya dari mana Ustaz yang ini? Yang ini tadi. Yang mana itu? Ahad tadi. Kan ada fil syart. Jawabannya di mana? Jawabannya mahdhuf. Oh, ada kelanjutannya. Iya, begitu. Kan ini kan jawaban dari syair yang sebelumnya yang dia ucapkan. Kan ini bait syairnya Farozdaq. Masih ada setelahnya kan? Cuman beliau hanya membawakan yang menjadi poinnya. Apa kedudukannya ini la takunun? Bisa dia jawaban sumpah. Kan jawaban sumpah bisa pakai la. Yang laula Zaidun. Zaidunnya sebagai apa? Mubtada. Fi'il syaratnya di mana? Fi'il syarat. Tidak ada karena laula tidak menjazm. Kan dia ghair jazm. Sama dengan idza, sama dengan apa? Idza. Kan dia tidak jazm. Bahkan idza kan mudhaf. Jumlah setelah idza kan apa? Mudhafun ilai. Kan jumlah setelah idza mudhafun ilai sudah lewat kan pembahasannya, dia fi mahali jarin. Yang kita bahas sekarang ini yang jawabannya. Ya, kalau yang setelah idza, setelah lau, setelah laula kan sudah. Nah, yang ini sekarang yang jawabannya punya mahal atau tidak? Ini injani Zaidun akram itu bisa juga masuk di pembahasan kemarin yang alaid marifah sama dalil jawab. Injani Zaidun akram itu kan dia lam halahu. Karena tidak ada fa-nya. Bisa juga masuk ke pembahasan kemarin. Kalau antum masukkan fa-nya. Yang alaid marifah. Masukkan fa atau? Dah? Alhamdulillah. InsyaAllah besok masalah yang keempat yaitu masalah terakhir untuk bab pertama. Setelah itu kita masuk bab 2 insyaallah. Alhamdulillah. Cukupkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta